Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Isma Syafitri dari kelas 1 SIB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan latihan nomor 1, 2, dan juga 3. Yang pertama itu kita akan membuat package baru. Di sini saya akan membuat nama package-nya itu latihan Aldas. Lalu tekan finish. Dan di sini saya akan membuat kelas baru. Untuk mengerjakan latihan nomor 1, nilai rata-rata. Sebelum kita memulai membuat program, kita harus membuat namanya main method, yaitu public static void main string RGS, yang dimana ini adalah untuk membuat kelas utama. Lalu kita membuat scanner input new scanner system in. Ini berfungsi untuk membuat objek scanner yang mengambil input dari keyboard. Lalu kita membuat sistem out print dan masukkan nilai tugas. Ini untuk membuat dan menampilkan teks agar user tahu apa yang harus diinputkan. Selanjutnya itu kita membuat double tugas dengan input next double ini berfungsi untuk membaca input angka sesuai dengan nilai fungsinya. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama, itu membuat SOUT atau system out print line. Masukkan nilai UTS. Buat lagi double UTS untuk membaca input angkanya. Next double. Selanjutnya itu kita
kita memasukkan SOUT baris ini untuk memasukkan nilai UAS. Lakukan lagi langkah yang sama, yaitu double UAS sama dengan input next double. Setelah kita memasukkan ketiganya, yaitu tugas, UTS, dan UAS, lalu kita masuk ke bagian proses, yaitu menghitung rata-rata. Maka double rata sama dengan tugas ditambah UTS ditambah UAS dibagi 3. Selanjutnya kita akan membuat sistem outprint line untuk menampilkan hasil perhitungan. Nilai rata-rata koma ditambah rata. Selanjutnya, ini ada 2 kurung kurawal, yang dimana kurung kurawal di baris ini untuk mengakhiri main method yang ada di sini. Dan kurung kurawal ini untuk mengakhiri kelas dari latihan 1 nilai rata-rata. Selanjutnya kita akan melihat outputnya dengan menjalankan Shift F6. Di sini program meminta user untuk memasukkan nilai tugas. Sebagai contoh, saya akan memasukkan angka 90. Masukkan nilai UTS-nya, sebagai contoh saya akan memasukkan nilai 85. Dan nilai UAS-nya 90. Maka hasil rata-ratanya adalah 88,33. Build successful ini menandakan bahwa program ini berjalan dengan lancar tanpa adanya error. Sekian untuk latihan 1, mencari nilai rata-rata. Selanjutnya kita akan ke nomor 2. Latihan yang kedua, kita akan membuat kelas baru. Di sini saya beri nama latihan 2 reservasi hotel.
lalu tekan finish. Sebelum memulai program, kita itu harus membuat main method utama, yaitu public static void main. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu, yaitu terdapat beberapa deklarasi, yaitu nama, tipe, lama, harga, dan juga total. Pertama, kita akan membuat deklarasi nama dan juga tipe, dengan tipe datanya itu string. Selanjutnya, kita akan membuat deklarasi lamanya dengan tipe integer. Selanjutnya, deklarasi harga dan total dengan tipe data double. Masuk ke bagian input. Yaitu nama, G option pen, show input dialog. Masukkan nama tamu. Ini membuka pop-up untuk meminta nama-nama tamu. Selanjutnya, tipe G option pen, show input dialog, masukkan tipe kamar. Ini untuk meminta user memasukkan tipe kamar. Selanjutnya, lama dengan menggunakan integer parseInt. G option pen, show input dialog. Lalu masukkan lama menginap, hari. Ini untuk mengambil input hari, lalu mengubah menjadi integer. Selanjutnya itu ada harga dengan double parseInt. Dengan double parse double, lalu G option pen, show input dialog,
Lalu harga per malam. Ini untuk mengubah input harga menjadi tipe double. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses, yaitu menghitung totalnya dengan cara lama dikali dengan harga. Lalu masuk ke bagian output, string hasil sama dengan, agar rapi saya akan membuat seperti ini. Nama tamu, lalu /n, tekan tambah. Selanjutnya itu tipe kamar, kita buat sama dengan yang di atasnya. Selanjutnya lama menginap, /n, selanjutnya itu sebentar, ini ada yang kurang, yaitu hari. Baru selanjutnya itu kita masukkan harga per malam. Agar rapi saya akan majukan satu spasinya. /n tambah, lalu total bayar. Selanjutnya itu di option pane,
show message dialog. Dan diakhiri dengan kurung kurawal di baris ini, itu untuk mengakhiri main method utama, dan juga kurung kurawal di baris ini untuk mengakhiri kelas. Selanjutnya kita akan menjalankan program. Maka di sini akan keluar seperti ini, di mana itu kita memasukkan nama tamu. Sini saya akan membuat contohnya itu Tasya. Dan tipe kamarnya itu kita masukkan suite. Lama menginapnya itu sebanyak 4. Harga per malamnya itu 600.000. Kita klik OK. Maka di sini terdapat hasil dari program ini, itu nama tamunya Tasya dengan tipe kamar suite, lama menginapnya 4 hari, harga per malamnya 600.000, dan total bayarnya adalah 2.400.000. Lalu kita tekan OK. Maka program akan mengeluarkan tampilan build successful, yang dimana artinya program ini berjalan dengan lancar tanpa adanya error. Lalu kita akan membuat latihan yang ketiga. Sini saya akan membuat kelas baru yang saya beri nama latihan 3 Buffered Reader. Lalu kita tekan finish. Di sini ada public class latihan 3 Buffered Reader. Ini untuk membuat dan mendefinisikan kelas utamanya. Selanjutnya kita akan membuat main method utama. Ini adalah main method utama di mana tempat program dijalankan. Selanjutnya kita akan buat deklarasi terlebih dahulu. Dengan membuat Buffered Reader BR sama dengan new buffer reader new input stream reader system in. Ini untuk membuat objek Buffered Reader bernama BR yang dipakai untuk menerima input dari keyboard.
Selanjutnya itu ada deklarasi Celsius, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Dengan tipe datanya itu double. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian inputnya, yaitu SOT. Masukkan suhu ke dalam Celsius. Ini menampilkan teks untuk meminta user untuk menambahkan suhunya. Selanjutnya Celsius, yaitu double parse double ini harus diawali dengan huruf besar. BR readline. BR readline ini untuk membaca input pengguna dalam bentuk teks. Double parse double ini mengubah teks menjadi angka desimal. Lalu nilainya itu disimpan ke dalam variabel Celsius. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian prosesnya. Di sini kita akan memasukkan rumus untuk mengubah Celsius menjadi Fahrenheit. Berarti sama dengan Fahrenheit Celsius dikali 9 dibagi 5. Tambah 32. Selanjutnya itu kita akan membuat rumus Kelvin. Dan ini adalah rumus untuk mengubah Celsius menjadi Kelvin, yaitu Celsius ditambah 273,15. Lalu kita akan masuk ke bagian outputnya. Sebelumnya sini saya ada typo sedikit, makanya menyebabkan error. Output. Kita akan membuat sistem out print line. Hasil konservasi.
Ini untuk menampilkan judul hasilnya. Selanjutnya sistem out print line. Fahrenheit. Ini untuk menampilkan hasil dari Fahrenheit. Selanjutnya, untuk menghasilkan ataupun menampilkan hasil dari Kelvin. Sebelum kita membuat outputnya, di sini saya masih error karena saya lupa menambahkan di sini ini throws IO exception. Throws IO exception ini berfungsi untuk menghindari error yang ada pada readline dan supaya program ini tetap berjalan tanpa harus membuat try catch panjang. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Maka akan mengeluarkan output seperti ini. Masukkan suhu dalam Celcius. Kita akan membuat sebagai contoh itu 25. Selanjutnya, maka akan menghasilkan output yang seperti ini. Hasil konversinya itu Fahrenheit-nya itu 77 dan Kelvin-nya itu 298. Build successful ini menandakan programnya berjalan dengan lancar tanpa adanya error. Sekian video dari saya untuk pada pengerjaan latihan 1, 2, dan juga 3 pada NetBeans. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.